Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Fahijapa dengan NIM H540120123. Di video kali ini saya akan melakukan analisis data panel menggunakan aplikasi RStudio. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materinya terlebih dahulu, yaitu meliputi 5W plus 1H. Ada what, why, where, who, where, and how. Yang pertama, apa sih data panel itu? Data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series, yaitu data yang mengobservasi beberapa subjek yang sama dalam kurun waktu tertentu. Nah, data panel ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam karena memadukan informasi tentang individu atau unit di berbagai waktu dan juga bagaimana individu tersebut berubah seiring berjalannya waktu. Data panel ini juga memungkinkan kita dalam menangkap perubahan antar waktu sekaligus perbedaan antar entitas. Entitas di sini tuh maksudnya ada di negara, perusahaan, dan individu. Nah, dimensi individu atau transaction ini contohnya ada di data konsumsi, pendapatan, dan investasi dari beberapa negara atau individu selama beberapa tahun atau waktu. Nah, mengapa kita harus menggunakan data panel? Data panel ini digunakan untuk menangkap efek heterogenitas individu, misalnya perbedaan karakteristik tiap negara. Bisa juga digunakan untuk mengurangi masalah omitted variable bias karena model bisa mengontrol faktor-faktor tak terlihat. Data panel ini juga bisa digunakan untuk menganalisis dinamika perubahan variabel dari waktu ke waktu dan meningkatkan akurasi estimasi dengan memperbanyak informasi. Nah, di sini tuh lebih variatif datanya, informasinya. Kapan kita menggunakan data panel? Data panel itu digunakan ketika data yang diamati selama lebih dari satu waktu. Biasanya tuh datanya bisa dalam bentuk data tahunan, kuartal, dan bulanan. Nah, untuk tujuan dari analisis ini tuh melihat pengaruh variabel, contohnya tuh ada di income atau investment terhadap variabel lain, contohnya ada di variabel konsumsi dengan mempertimbangkan waktu dan entitasnya. Di mana kita menggunakan data panel ini digunakan di berbagai bidang, contohnya di bidang ekonomi, itu ada di pertumbuhan ekonomi negara, konsumsi rumah tangga, dan lain-lain. Dalam bidang manajemen, contohnya itu ada di kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dan di bidang sosiologi pendidikan politik, itu tuh contohnya untuk mengamati unit yang sama secara berkala. Siapa yang menggunakannya? Yang menggunakan data panel yaitu ada peneliti akademik yang biasanya digunakan untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk yang kedua ada analis kebijakan publik. Selanjutnya ada ekonom dan ahli statistik dan praktisi bisnis dan keuangan yang ingin melihat tren atau perbandingan antar entitasnya. Untuk bagaimana analisis data panel dilakukan? Data panel dilakukan, contohnya itu ada di saat kita demonstrasi menggunakan aplikasi RStudio. Nah, untuk yang pertama kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan paket atau package dan library yang bisa digunakan untuk si regresinya. Contohnya tuh ada di library PLM, itu tuh untuk regresi panel. Ada juga di LMTest itu untuk uji asumsi klasik. Selanjutnya kita harus menentukan model yang akan diuji atau model yang terbaiknya. Itu ada 3, yaitu ada model Poles OLS, yang kedua ada Fixed Effect, dan yang terakhir ada Random Effect. Nah, setelah itu kita akan melihat model terbaik dan yang paling tepat itu ada di uji LM atau PLM test yang digunakan untuk melihat model panel atau cukup Poles OLS saja. Nah, selanjutnya ada uji Houseman atau PH test. Itu tuh untuk melihat apakah pakai FE atau RE. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Biasanya itu ada 2, yaitu ada heterokedastisitas dan autokorelasi. Untuk heterokedastisitas itu biasanya disebut dengan BP test atau REM 1. Untuk autokorelasi itu biasanya disebut dengan PBG test atau REM 1 juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi koefisien, yaitu untuk melihat apakah dia signifikan dan arah pengaruh setiap variabel independennya. Untuk yang selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi RStudio secara langsung. Nah, di sini sudah muncul ya tampilan dari aplikasinya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke file.
import dataset dan saya pilih from Excel karena data yang saya gunakan tuh dari Excel. Kita klik browser dan kita pilih data yang akan kita pakai. Nah, setelah itu kita harus mengubahnya menjadi numerik untuk si variabelnya, yaitu tadi variabel income, investment, dan consumption. Kita numerikan. Untuk di bagian negara dan tahun tidak perlu. Kita bisa langsung saja. Nah, setelah itu kita akan mengimport datanya. Nah, datanya di sini sudah muncul ya. Setelah itu kita akan membuat model. Tapi sebelum membuat model, kita perlu melakukan install dari package dan si library-nya. Karena sebelumnya saya sudah melakukan, jadi tidak perlu lagi. Untuk installnya itu meliputi ada PLM, di sini ada PLM yang digunakan untuk menganalisis regresi data panel, yaitu ada di Fixed Effect, Random Effect, dan untuk Pollet OLS ini. Nah, selanjutnya ada juga package dari LM Test digunakan untuk menguji statistik regresi seperti uji heterokedastisitas dan autokorelasi yang ada di bawah di sini untuk menguji di sini ya. Nah, setelah itu ada juga char untuk diagnostik regresi seperti uji multikollenaritas atau FIF dan uji hipotesis koefisien. Nah, selanjutnya yaitu ada sandwich digunakan untuk menghitung robust standar error. Coba kita lihat ya di sini apakah sudah ada. PLM sudah ada, sudah di checklist. Setelah itu kita cek lagi LM test juga sudah ada. Selanjutnya kita coba car sudah ada juga, sudah di checklist juga. Sandwich juga sudah ada tapi belum di checklist. Dan selanjutnya DPL. Nah, di sini juga sudah ada. Di sini tuh untuk melihat atau memfilter dari ringkasan data. Nah, setelah itu kita akan lanjut saja untuk membuat model. Nah, di sini tuh rumusnya ya tadi di model formula log income, log investment, dan plus log consumption. Ini tuh mengikuti saja ya variabel yang ada di sini tadi. Kita akan mengerunnya saja. Nah, di sini sudah muncul datanya kan tadi sudah di input, ada 36 observasi dengan 5 variabel. Datanya itu tadi ada di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, setelah sudah melakukan membuat model, kita akan melihat estimasi model panelnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat dari PLS ini, Pollet OLS, kita akan mengerunnya saja. Dan kita akan melihat summary-nya untuk melihat dari hasilnya. Nah, dari hasil di sini kita bisa melihat ya bahwa untuk hasilnya kita bisa melihat ya di sini tuh untuk intercept-nya ada di negatif 25,5, yang artinya tuh nilai konsumsi saat income dan investasinya tuh 0 atau kurang bermakna secara ekonomi. Untuk income-nya di sini tuh ada di 0,5, yang artinya setiap kenaikan 1 unit income itu tuh konsumsinya naik sebesar 0,55150 unitnya, yang berarti di sini tuh signifikan karena ada tanda bintang di sini 3. Nah, setelah itu untuk si investment ada di 0,8829. Nah, di sini tuh setiap kenaikan 1 unit investasi, konsumsinya juga akan naik juga sebesar 0,8829 unit. Nah, di sini juga signifikan karena ada tanda bintangnya. Nah, setelah itu kita juga akan melihat nilai dari R-square-nya di sini ada di 0,53, yang artinya tuh ada sekitar 53% variasi konsumsi dijelaskan oleh si income dan investment. Nah, untuk si adjustment R-square-nya tuh ada di 0,54. Itu tuh sesuai dengan jumlah variabelnya. Dan untuk F statistiknya ada di 18,8, yaitu model secara keseluruhan signifikan karena P-nya tuh kurang dari 0,001. Nah, setelah itu kita akan melihat dari
fixed effect dan random effect, karena di sini tadi model OLS-nya tuh sudah berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi, tapi tidak memperhitungkan perbedaan antara individu atau waktunya. Nah, kita akan merun saja dari si FEM ini, fixed effect-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat hasilnya. Untuk hasil dari fixed effect di sini tuh income-nya kan ada di 0,57 dengan p-value-nya tuh kurang dari 0,01, artinya di sini tuh dia signifikan. Artinya dengan kenaikan konsumsi sebesar 0,576 ini income-nya juga naik 1 unit. Nah, untuk investasi di sini tuh ada di 0,93, yang artinya dia tuh konsumsinya naik sebesar 0,93 saat investasi naik 1 unit juga. Nah, p-value-nya kan ada di 0,04, yang artinya di sini tuh dia kurang dari 0,05, yang artinya dia juga signifikan. Nah, untuk si R square-nya ada di 0,49, di sini tuh sekitar 49% sampai 50% variasi konsumsinya dijelaskan oleh income dan investasi. Nah, untuk si adjustment R square-nya di sini tuh ada di 0,37, yang artinya cukup baik karena penyesuaian variabel lain. Nah, untuk F statistiknya di sini ada di 13,8, yang artinya dia tuh jika dilihat dari P value-nya tuh juga di 6,677 di sini tuh berarti secara signifikan juga. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan karena fixed effect di sini tuh digunakan untuk mengontrol perbedaan tetap antara unit atau ada 6 individu tapi tidak memasukkan efek si waktunya, sehingga model di sini tuh lebih sesuai untuk data panel dibandingkan dengan si yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari random effect-nya. Kita akan mengeranya saja dari RAM 1, PLM, consumption, income, investment, data di sini tuh namanya dan sumerinya. Nah, untuk modelnya di sini tuh ada di model random. Kita akan merun. Nah, setelah di run kita sudah bisa melihat hasilnya di sini, yang artinya intercept-nya di sini kan p-value-nya ada di 0,2, yang artinya di sini tuh dia lebih dari 0,05. Artinya di sini tuh dia tidak signifikan. Tapi untuk income dan investasi kita bisa melihat ada bintang di sini 3. Ini artinya dia tuh signifikan. Karena si income-nya tuh juga di bawah 0,01 untuk si p-value-nya. Dan untuk si investasinya tuh dia juga di bawah 0,005. Jadi nanti dia tuh signifikan. Untuk R square-nya di sini tuh ada di 0,53, yang artinya 53% variasi konsumsi dijelaskan oleh income dan investasi, dan adjustment R square-nya tuh ada di 0,504, yang artinya dia tuh disesuaikan dengan jumlah variabelnya. Untuk si CSG-nya di sini tuh ada di 37,6 dengan p-value-nya tuh di sini, yang artinya dia tuh signifikan juga. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji pemilihan model terbaik, yaitu untuk pertama kita akan melakukan dengan uji Hausman dengan rumus PH test FEM1 REM1. FEM1 dan REM1 tuh seperti yang di atas di sini. Untuk FEM tuh fixed effect dan untuk REM tuh random effect. Kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa p-value-nya tuh ada di 0,917. Dan untuk si CSG-nya tuh ada di 0,17, yang artinya di sini tuh dia tidak signifikan. Berarti si random effect tuh lebih cocok daripada si fixed effect-nya. Jadi asumsi RE-nya tuh tidak dilanggar. Karena PLM-nya tidak signifikan, maka OLS-nya itu tidak bermasalah. Setelah itu kita akan melihat pemilihan model yang tepat, yaitu dengan PLM test PLS1 tab BP. Kita run saja. Nah, di sini hasilnya sudah ada.
Untuk nilai dari CSK-nya itu ada di 0,8 dan p-value-nya itu ada di 0,34, yang artinya di sini tuh p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu artinya dia gagal menolak H0. Nah, setelah itu kita akan melihat dari uji klasik. Untuk pertama kita akan melihat dari uji heterokedastisitasnya. Untuk itu kita akan mengerun saja dengan rumus BP test rem 1, kita run. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Yang artinya di sini tuh dia tidak signifikan karena p-value-nya tuh ada di nilai 0,1009 dengan BP test 4.587. Karena tidak signifikan berarti tidak ada masalah heterokedastisitasnya. Setelah itu kita akan mulai dari uji autocall. Untuk itu kita akan mengerun dengan rumus PBG test rem 1. Nah, di sini sudah muncul hasilnya juga. Dengan hasil di sini si CSK-nya tuh ada di 5.4984, yang di sini tuh merupakan statistik uji dengan p-value-nya tuh ada di 0,4817, yang artinya dia itu tidak signifikan sehingga tidak ada masalah autokorelasi juga. Nah, di sini tuh bisa diartikan bahwa model panel yang digunakan dapat dianggap valid dari sisi asumsi autokorelasi. Setelah itu kita akan melihat dari summary RAM-nya, kita akan merun saja. Nah, untuk summary-nya di sini kita bisa melihat dari sisi income, yaitu ada di 0,55 dengan p-value-nya tuh sebesar ini. Dengan maksudnya tuh di p-value-nya di sini tuh kurang dari 0,001 ya, yang artinya dia tuh signifikan. Nah, untuk si investasinya dia tuh ada di 0,88 dengan p-value-nya tuh juga di 0,02, yang artinya dia tuh di bawah 0,05, yang artinya dia tuh juga signifikan, yang keduanya tuh berpengaruh positif terhadap konsumsi. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat bahwa si R-square-nya tuh ada di 0,53, yang artinya ada 53% variasi. Nah, untuk si adjustment score-nya tuh juga dia ada di 0,50454, yang artinya dia tuh sesuai dengan variabelnya. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa dari data panel di sini tuh mode terbaiknya tuh ada di random effect atau rem 1 dengan uji klasiknya tuh juga lolos. Mungkin demikian interpretasi dan penjelasan data panel dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.